Wejangan welas asih Dewi Kuan Im tentang bagaimana cara merubah keburukan atau kemalangan menjadi keberuntungan. Ada banyak keluarga yang bersembah sujud dan memohon kepada Dewi Kuan Im. Banyak umat manusia mengenal Dewi Kuan Im, namun tidak mempelajari jejak Dewi Kuan Im. Hanya memohon kepada Buddha. Adakah memohon kepada diri sendiri? Sembahyang kepada Buddha. Adakah mengikuti perbuatan para Buddha? Apakah dalam satu hari ada melakukan perbuatan baik? Apabila budiman ada melakukan satu perbuatan baik setiap hari, maka engkau bagaikan seorang Buddha. Namun apabila dalam hati timbul hati yang egois, maka hati ini akan berubah menjadi hati iblis. Budiman harus tahu, surga dan neraka hanya dalam satu niat hati saja. Apakah orang lain ada yang menyebutmu sebagai orang jahat? Adakah yang memanggilmu dengan sebutan orang baik? Jika tidak, lalu para budiman adalah orang yang bagaimana? Terlahir di dunia, menjalani dengan aman tentram, dan aman tentram meninggalkan dunia ini. Apabila demikian, maka kehidupanmu sebagai rumput liar, tumbuh dan layu, tiada yang tahu. Kalau kehidupan budiman demikian, bukankah melewatinya dengan sangat tidak bermakna? Sebagai seorang pembina, harus setiap tahap demi setahap bertobat kesalahan masa lalu dan bersedia merubah sifat yang tidak baik. Dengan demikian, barulah pantas dibilang sebagai seorang pembina. Semua manusia memiliki karakter seorang Buddha. Namun, mereka menganggapnya sepele. Apabila para budiman rajin mendengarkan Dharma Buddha dan menghayatinya dengan keseriusan, bagaikan terlepas dari kabut yang membelenggu dan menemukan jalan keluar, demikianlah engkau telah sadar. Inilah yang dinamakan menemukan sifat Buddha. Lalu bagaimana cara merubah keburukan atau kemalangan menjadi keberuntungan? Menjadi seorang berkearifan mampu melihat jelas semua titik masalah, mampu mengubah niat pikiran yang buruk menjadi baik. Kita tidak mampu mengubah cara pandang orang lain, tapi mampu mengubah cara pandang sendiri. Yang sering kalian katakan, membina diri adalah membina hati. Jika kamu tidak perhitungan, maka hati kamu bisa tertoleransi
Dengan alami, wajah kamu bisa menampilkan senyuman dengan sendirinya. Semua orang bisa melihat wajah kamu yang demikian ramah dan akrab. Sesama bisa merasakan hawa kegembiraan ini. Dan hawa ini menyebar ke semua orang. Bukankah ini juga merupakan beramal senyuman? Bagaikan kakek guru Buddha Maitreya yang berperut besar, mampu menampung segalanya, bertoleransi dan sering tersenyum. Jika kamu bisa memiliki kemampuan toleransi yang besar dan mampu menampung segalanya dengan wajah yang sering tersenyum, barulah bisa menciptakan maha keberuntungan dan mampu mengusir hawa keburukan atau hawa racun tubuh. Jadi kalau mendapatkan keberuntungan, harus lebih banyak berbuat kebaikan dan lebih menghargai berkah. Orang yang memiliki ikrar kebaikan, langit selalu mengikutinya. Walau situasi sekarang penuh dengan bahaya atau masa kritis, para budiman, asalkan meningkatkan hawa kebenaran murni, maka akan mampu mengatasi masa krisis ini dan akan mengatasi rasa kacau atau galau. Masa kritis sebenarnya tidak mengerikan. Yang menakutkan adalah kamu mengunci pintu hati. Kamu tidak mau beramal. Mulai sekarang hingga akhir, berharap para budiman membuka hati, selalu menjalankan beramal. Pasti akan dapat menyempurnakan diri sendiri dan orang lain. Melihat kebenaran harus dilaksanakan. Mendapatkan ujian hati tetap tenang. Inilah yang dinamakan memiliki hati kearifan. Melihat penderitaan harus menolong. Melihat orang ingin melintasi. Inilah yang dinamakan memiliki hati welas asih. Bertemu dengan kesulitan, jangan berkeluh kesah. Ada dendam tidak dibalas. Inilah yang dinamakan memiliki hati yang selamat. Melihat asusila tidak tergiur. Melihat materi tidak serakah. Inilah yang dinamakan hati yang jujur dan bersih. Melihat kebajikan langsung dilaksanakan. Melihat kesalahan harus dirubah. Inilah yang dinamakan hati yang ingin maju. Melihat orang bijak ingin meneladaninya, di mana berdasarkan kebenaran harus disempurnakan. Inilah yang dinamakan hati yang mandiri. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sabe Sata, Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.